pagi, selamat datang semua di acara bincang-bincang kerjasama antara Smesco dengan Kemenkop UKM. Salam sejahtera untuk semua dan semoga semua sehat dimanapun kalian berada. Ini pesertanya hari ini cukup beragam, dari Jakarta sampai ke Buton, Bandung, sampai ke Myanmar. Semoga koneksinya bagus, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada gangguan di sana-sini, silahkan masuk kembali atau keluar kembali gitu ya, terus coba masuk lagi karena beberapa kali memang koneksi internet itu kurang baik. Oke, hari ini bincang-bincang kita akan mendatangkan seorang narasumber yang akan membicarakan mengenai teknologi digital untuk produktivitas berkelanjutan. Nama saya Valencia Huta Barat, saya adalah Head of Future Living yang akan memandu acara ini bersama dengan Avianti Arman, yang adalah Head dari Futurecraft, sebuah inisiatif dari Smesco. Ya, selanjutnya saya akan serahkan kepada Mbak Vivi untuk memperkenalkan pembicara kita dan memberikan latar belakang mengenai bincang-bincang Smesco. Silakan Mbak Vivi. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, semoga selalu sehat. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan menceritakan kenapa kami dari Smesco menyelenggarakan acara bincang-bincang melalui Zoom ini. COVID-19 seperti kita tahu adalah pukulan besar terhadap dunia pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. Tapi membuat kita kemudian mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Seperti apakah ekonomi yang berlaku saat ini itu salah? Apakah kita membutuhkan sebuah cara lain untuk memproduksi? Kita masih berada dalam kondisi krisis di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi harapan harus terus dijaga, rencana dan strategi tetap harus dibuat agar kita semua siap untuk kembali bergerak pasca COVID. Bagaimana caranya? Bagaimana melihat peluang untuk bertahan? Apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan agar kita memiliki ekonomi yang berkelanjutan? Tapi terutama, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar lebih siap di masa datang? Kita mungkin belum punya jawaban dan solusinya hari ini, tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Dani Hermawan. Beliau adalah seorang arsitek, researcher yang tinggal dan bekerja di Semarang dan Jakarta. Sebagai seorang prinsipal dari Formologics Lab, dia tertarik untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi dari desain digital dan teknik fabrikasi yang terkait bidang arsitektur dan produk desain melalui parametric design, scripting, dan konsultasi fabrikasi digital. Dani mengambil studi masternya di Dessau Institute of Architecture dengan bidang studi digital architecture. Sebelumnya, beliau lulus dari arsitektur Universitas Parahyangan. Bagaimana beliau mengelola bisnisnya, mengelola studionya, kita dengarkan sharing dari Dani Hermawan berikut ini. Silakan, Dani. Ya, silakan Dani. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Mbak Ellen. Selamat pagi untuk semua, semoga semua sehat selalu. Saya coba share dulu sebentar screen-nya. Saat ini kebetulan saya dikasih kesempatan oleh tim Smesco untuk berbicara tentang peran teknologi digital untuk kebutuhan produktivitas berkelanjutan di bidang desain. Di titik ini mungkin saya akan lebih mengarah terhadap pengalaman kami di Formologics dalam mengelola proses desain kami hingga dengan produksi. Dan umumnya tentunya karena kami adalah Formologics dengan tujuan untuk melihat sebuah irisan antara penggunaan teknologi dengan ilmu pengetahuan dan arsitektur. Jadi
cukup kental penggunaan teknologi digital dipergunakan dalam proses berkarya kami. Ya, jadi di sini kita akan fokus lebih banyak tentang peranan si teknologi tersebut terhadap kebutuhan produktivitas yang berkelanjutan. Jadi apa yang disebut dengan digital teknologi? Saya rasa teman-teman dan ya rekan-rekan di sini semua sudah pada tahu bahwa ini adalah domain yang menarik saat ini, yang tentunya sangat kental dengan penggunaan komputer sebagai media pembantunya. Lalu Formogic kebetulan kami mempergunakan itu untuk kebutuhan desain, melihat yang namanya proses desain itu dicari bagaimana problemnya harus dipecahkan, lalu problem tersebut dalam pemecahannya kita urai menjadi kecil-kecil dan dicari part mana yang lebih mudah untuk dilakukan. Pada saat proses itu tentunya akan berulang-ulang sehingga akan membuat sebuah pola tertentu dan pola tersebut bisa kita kelompokkan sehingga kita jadikan suatu jalan yang sangat sistematik dan efisien untuk kita gunakan dalam memecahkan proses kasus-kasus dalam proses desain. Ini adalah sebuah analogi yang mungkin cukup sederhana apa yang bisa kami gambarkan tentang si Formogic dalam proses kami beraktivitas ya. Andaikan kita punya Volkswagen Beetle, nah apakah Volkswagen yang datang dari pabrikan itu bisa dijadikan mobil balap gitu kan, Volkswagen balap? Jawabannya bisa tentu. Pada saat kapan? Pada saat kita bisa memahami cara kerja mesinnya, dan dengan berikutnya adalah kita memodifikasi cara kerja mesinnya atau si rule-nya tersebut. Misalkan yang tadinya silindernya hanya ukuran diameter tertentu lalu kita besarkan silindernya, lalu injection-nya kita kencangkan dan seterusnya, sehingga pada akhirnya dia dengan mesin yang pada dasarnya hanyalah sebuah mesin untuk berkendara biasa, kita bisa gunakan dia untuk racing. Itu juga yang terjadi dengan teknik yang mempergunakan komputer. Jadi umumnya saat ini yang kita lakukan adalah proses namanya komputerisasi. Komputerisasi adalah proses di mana kita memindah-mediakan dari yang tadinya analog seperti sketsa menjadi gambar 2D grafik di komputer gitu ya, entah itu jadi AI, Adobe Illustrator, entah itu jadi sebuah gambar CAD atau WG dan sebagainya. Nah itu udah proses komputerisasi. Tapi selain dari itu sebenarnya kita bisa mempergunakan si komputer itu lebih dari kapasitasnya hanya sebagai alat bantu yang defaultnya seperti itu. Jadi dengan cara kita memodifikasi si rules logiknya yang bekerja. Dengan demikian kita bisa membuat program tersebut cocok dan hanya dibuat untuk kita dan oleh kita gitu, mempergunakan komputer tersebut. Nah di sini saya mungkin akan tunjukkan semacam dua video gitu kan, untuk melanjutkan ilustrasi saya mengenai tentang si penggunaan antara komputerisasi atau digitasi dengan si komputasi. Yang di atas ini yang pertama adalah teknik yang saya sebut sebagai komputerisasi. Jadi dia hanya memindah-mediakan saja. Pada dasarnya kita mempergunakan segala sesuatu yang memang disediakan oleh si developer dari si software tersebut. Saya mempergunakan toolbars yang ada di samping-samping gitu kan. Nah, semua toolbars yang ada di sini sebetulnya dia sangatlah bekerja secara dalam core programming sebetulnya. Namun hanya untuk memudahkan si pengguna akhirnya dia tampilkan di interface. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah proses sederhana di mana saya ingin membuat sebuah paneling. Jadi misalkan saya punya naungan, lalu naungannya akan saya buatkan semacam potongan-potongan komponennya. Nah, bagian yang terpenting biasanya adalah bagian awal-awal pada saat sambil membuat kita sambil berpikir. Dan part ini adalah part yang utama di mana saya mengambil dari geometri yang ada, lalu saya bagi menjadi segmen. Lalu dari segmen tersebut saya nanti akan hasilkan beberapa titik untuk akhirnya saya membuat titik tersebut sebagai panduan untuk membuat si paneling. Jadi ntar bisa berupa panel aluminium komposit, misalkan ya, pada saat tingkat lanjutnya. Tapi ini masih skema sebetulnya. Dan sebetulnya dalam proses ini saya menghabiskan waktu sebanyak 2 menit 34 detik gitu kan untuk menyelesaikan satu rips ini. Tapi bayangkan apabila kita melihat tadi keseluruhan kita masih punya sekian banyak bidang. Jadi ini hanya baru 2% dari keseluruhan bidang yang saya lakukan. Nah,
andaikan saya bisa mengcopy satu proses ini lalu saya lakukan rutin terhadap semua, itu menjadi hal yang menarik gitu. Di mana akhirnya proses yang tanpa berpikir, tanda kutip ya, tanpa berpikir banyak itu justru kita limpahkan ke kemampuan si komputer untuk menghitung dan mengeksekusi. Nah, disitulah sebenarnya perannya si komputasi. Jadi benda yang sama tadi saya abstraksi, saya ekstraksi, saya pindahkan dia menjadi sebuah bahasa program, gitu kan. Kebetulan saya lulus di area sini, jadi saya manfaatkan kemampuan saya itu untuk tadi menggantikan rutin, gitu. Dengan harapan dengan satu kali klik saya bisa mengeksekusi semuanya sekaligus, dari mulai membagi segmen, membuat panduan-panduan paneling, dan tentunya lagi untuk memvisualisasikan secara keseluruhan dengan cepat. Waktu yang saya butuhkan adalah 2 menit 37 detik. Yang menarik adalah meskipun lebih lama 3 detik, tapi saya menyelesaikan keseluruhan paneling yang ada di sini. Gitu. Jadi ini saya skip lebih cepat, gitu ya. Jadi dengan waktu yang relatif selisihnya hanya sedikit, namun saya bisa mendapatkan ini semua. Nah, teknik ini adalah teknik yang dipergunakan oleh komputasi, di mana yang kita selesaikan adalah proses rutinnya. Ini bukan gambaran mengenai keseluruhan proyek ya, tapi maksud saya ini adalah ilustrasi sebetulnya apa sih yang bisa kita kompres waktunya, sehingga konsumsi waktunya menjadi lebih sedikit dan kita bisa lebih produktif mencari alternatif gitu kan, membuat varian, membuat peluang-peluang lain dan sebagainya. Dia tidak berkutat mengerjakan rutin-rutin. Ya. Oke. Nah, dari situ tujuan lainnya adalah sehingga kita bisa fokus di area sini, sehingga rutin-rutin tersebut itu bisa kita bisa memberikan keuntungan buat kita, sehingga kita bisa melihat banyak peluang, banyak variasi, banyak iterasi. Karena proses ini tentunya berulang-ulang pada saat development ini. Nah, apabila kita bisa mengeksekusi hal tersebut cukup cepat, akhirnya kita dapat memfokuskan diri kita di area sini, eksplorasi, lalu simulasi, dan mengevaluasinya. Karena kenapa? Karena ada proses kami di bidang arsitektur, tentunya di area desain, akan sangat baik apabila apa yang kita validasi sehingga menjadi keputusan desain itu adalah bukan satu alternatif, tapi datang dari sekian banyak alternatif yang muncul, dan kita pilih yang terbaik dari semua. Dan itu tiada mungkin kalau misalkan kita tidak mempunyai banyak alternatif gitu. Dan alternatif itu membutuhkan waktu, membutuhkan effort yang besar untuk dilakukan, dicari terus-menerus gitu ya. Dan sehingga proses berulang tersebut saya namakan sebagai iterasi adalah bagian yang sangatlah kental dalam proses mendesain hingga dengan produksi. Dan dengan data yang sama kita bisa bawa dari proses ideasi sampai dengan konstruksi. Oke. Jadi pada saat kita sudah mengetahui peluang tersebut, tentunya harapannya adalah kita bisa membawa ke arah produktivitas. Nah, kenapa hal tersebut menjadi dasar? Karena pada dasarnya pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari kan selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang terjadi sebelumnya, dan itu selalu menjadi habit gitu ya untuk kita ya, melakukan yang terbaik di setiap hari, yang lebih baik dari setiap hari sebelumnya. Jadi sebenarnya computation juga teknik tersebut kita gunakan seperti itu. Dan kenapa demikian? Karena begini, kalau di proses desain, tentunya desain dan kreasi lah ya, biasanya kita punya workflow yang relatif basicnya sama, adalah membuat yang possible menjadi real, ya, atau membuat yang virtual menjadi aktual. Ya, saya pinjam ini grafik dari Hero Architects, di mana pada saat proses membuat dari virtual menjadi aktual tersebut ada banyak hal yang terjadi, mengestimasinya, mengevaluasinya, gitu ya, lihat flash detection, membuat alternatif, gitu, membuat billing estimation, memproyeksikan material, hingga produksi yang mungkin menggunakan mesin-mesin fabrikasi. Dan itu bukan hal yang sekali aja, berulang-ulang dicari. Berikutnya lagi adalah perihal tentang koordinasi. Kita akan berhubungan dengan banyak pihak, gitu. Sementara itu akan lebih baik kalau misalkan semua hal yang di-sharing itu adalah benda yang sama. Jadi kalau bisa tidak ada penurunan kadar informasi.
gitu, semua satu benang merah. Dengan demikian, disitulah perannya kami mengendalikan si informasi tersebut sebagai shortcut dari satu proses ke proses lainnya, antar disiplin dan antar bidang. Tapi sebetulnya ini yang terjadi gitu kan, kompleks ini gitu. Dan disinilah sebetulnya yang warna abu-abu ini adalah warna di mana penggunaan data-data sharing informasi, information action itu terjadi antar bidang. Dan disinilah sebetulnya perannya si data digital. Karena kenapa? Itu yang sangat memungkinkan untuk dipindah tangankan saat ini. Untuk selalu dijaga, pegang dari awal sampai akhir. Sehingga mungkin tidak kaget kalau sekarang ada yang namanya era big data, gitu, di mana orang bisa saling sharing dengan mudah, mengambil dari manapun data tersebut langsung di-embedkan ke dalam sistem berpikirnya. Nah, kembali yang tadi, bahwa di prosesnya kita, gitu kan, semakin kompleks geometrinya, semakin kompleks desainnya, semakin banyak rules-nya, semakin banyak juga hal yang harus kita kontrol. Dari mulai resource, entah itu manusia, entah itu benda, gitu kan, waktu dan tentunya waktu, gitu ya, yang harus kita jaga. Karena waktu itu adalah sesuatu yang sifatnya konstan. Dan dengan kontrol yang sangat baik, tentunya kembali kita akan bisa membuat segala sesuatunya sangat produktif. Karena basically dengan mempergunakan waktu yang baik, mengelola resource yang baik, nilai ekonomisnya akan sempurna. Nah, ini ada diagram yang saya cerita bahwa dalam prosesnya semua berulang-ulang, ya, dari desain, dioptimalkan, direvisi, dianalisa, kalau perlu dibalik lagi, gitu. Terus sampai akhirnya menjadi solusi. Dan disitulah sebetulnya pada saat segala sesuatu yang sudah kompleks, timnya kita menjadi besar, resource-nya kita juga yang dikelola juga banyak, lalu supply resource-nya tidak datang dari satu tempat, atau dari masing-masing tempat, segala sesuatu jadi sangat kompleks dan kita harus bisa mengelola informasi tersebut. Oleh karena itu, akhirnya kita punya strategi gitu kan. Kita sangat fokus di urusan sebetulnya R&D pada saat ini, timnya kami. Jadi kami biasanya mensupport kantor-kantor desain lagi yang mereka tidak cukup waktu untuk melakukan proses research untuk fase tertentu. Lalu untuk menjaga yang namanya informasi itu sangat berjalan dengan baik, exchange-nya antar tim kami selalu menjaga tim kami dalam jumlah yang kecil. Ada saya, ada istri saya, kebetulan sebagai partner saya, ada Bondan di Jogja, ada Michael di Jakarta. Jadi kita sudah melakukan ini sebetulnya sejak tahun 2016. Kita tidak pernah, kita bekerja masing-masing di rumah. Nah, dengan catatan dan dengan concern tersebutlah akhirnya kita sangat selektif dalam mempergunakan dan mendayagunakan data digital. Dengan demikian segala sesuatu yang kita gunakan semuanya sebaiknya data driven. Dengan data driven yang sama juga, tentunya data akan selalu hilang pada saat di exchange, dan akan hilang juga data-datanya pada saat dialih platformkan, pindahkan dari Excel diambil ke platform lain misalkan, atau diambil dari Rhino kami dipindahkan ke CAT gitu kan, oleh si tim lain atau di tim kami. Jadi kita akan menjaga semua dalam platform yang sama sehingga information exchange itu bisa kita jaga sempurna, tidak ada informasi yang hilang. Berikutnya lagi adalah mendayagunakan mesin fabrikasi, karena semua data ini akhirnya bisa secara langsung menjadi guidance untuk melakukan pemotongan produksi fabrikasi, dari mulai memotong mempergunakan laser cutting, menoreh mempergunakan mesin etching CNC dan seterusnya. Kami juga tentu sangat menjaga supaya, karena yang namanya informasi itu teknologinya sangat cepat, jadi kita selalu invest di research dan development di tim kami. Jadi mencari tahu apa sih yang terjadi dengan tooling ini. Saat ini ada nambah apa, ngurangin apa, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya lagi, kita sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan tim lain atau disiplin lain. Kenapa? Karena saking fokusnya kami ke area sini,
biasanya part yang lain kita nggak kompeten. Jadi disitulah sebenarnya kita merasa bahwa kita masih perlu tim lain karena kita bukan dewa juga yang mengetahui semuanya gitu. Nah ini adalah rentetan dari proyek. Kebetulan sebelum saya kompas sampai tahun 2020, tapi ini yang sudah kita lakukan sejak 2010. R&D kita ikut kompetisi, kita bikin instalasi, kita menjadi di hire sebagai R&D sebuah kantor arsitektur, kantor desain. Kita pernah juga terlibat di beberapa event internasional dan event nasional juga. Nah, kembali ke arah situ, pada saat kita sudah mengetahui tentang pentingnya produktivitas, tentunya kita harus padankan dengan yang namanya keberlanjutannya. Di sini saya sharing ada 2 project sebetulnya. Ada beberapa sih, tapi yang utama saya sharing 2 project. Yang satu adalah Kirana Dome, atau di Belitung dikenalnya dengan Dermaga Kirana atau Rumah Keong. Mungkin kalau ibu-ibu pernah ke sana. Dia berposisi kira-kira saat ini berposisi kira-kira 100 meter dari replika SD Rasal Pelangi di Belitung Timur. Jadi secara konteks, proyek ini ditawarkan kepada kami pada tahun 2016 awal, di mana ada satu konsorsium investor, mereka berinvestasi tanah di sebelah Sungai Manggar. Jadi tepat di seberangnya SD Rasal Pelangi. Inilah kondisi aktualnya pada saat itu. Jadi lahan bekas galian timah dengan tanah pasir putih dan hampir tidak ada apa-apa di sana kecuali komersil kecil dan cultural building yang ada di sana, itu SD Rasal Pelangi. Ini adalah titik di mana umumnya orang datang ke sini untuk melakukan river safari. Jadi kalau sampai sekarang masih ada buaya, masih ada burung pelikan ya terbang-terbang di sini. Jadi kira-kira membutuhkan waktu 1 jam untuk keliling-keliling. Pada saat itu kami awal-awalnya 2015 itu pernah ditawarkan untuk terlibat di proyek ini untuk membuat fasilitas-fasilitas yang besar seperti convention center dan sebagainya. Tapi kayaknya kami tidak sanggup. Jadi yang kami sanggupin adalah bagaimana kalau misalkan kita lebih grounded. Karena kenapa? Karena kami paham bahwa harga di sana sangat mahal untuk material bangunan, tidak ada skilled labor di sana yang seperti ada di Jakarta, dan juga jauh dari Jakarta untuk kita kontrol. Jadi di sini sebenarnya kita ajukan kenapa tidak kita menempatkan sebuah fasilitas kecil saja, namanya dermaga, di mana orang sebelum melakukan river safari dia bisa bertengger dulu di sini, gitu ya, menikmati area dan tempat yang ada dan beristirahat dan seterusnya. Jadi semacam milestone pertama sebelum mereka melakukan river safari. Jadi ini cukup baik situasinya ya. Kayak kalau pernah nonton CSI Miami ya nggak kalah lah. Lalu dari situ kami diberikan waktu kira-kira sejak di Januari itu 4,5 minggu ya untuk melakukan proses desain, fabrikasi, sampai dengan memasang di sana. Dan itu berada di Belitung Timur. Kenapa demikian? Karena memang harapannya adalah bisa menyongsong launchingnya menikmati gerhana matahari total pada bulan Maret. Sehingga dari sini sebenarnya muncul ide tentang dermaga Kirana itu. Jadi strateginya apa sih? Gitu. Pada saat kita sudah tahu seperti itu, karena kita memberikan tes ini, yang tadi kembali, ini adalah teknik yang sangat efektif pada saat kita membuat sesuatu yang sifatnya berulang. Sehingga kita fokus di namanya teknik kriterianya modular. Dengan modular kita bisa melakukan pengulangan meskipun tentunya tergantung sama seberapa banyak komponen variannya. Ya. Yang kedua, kita mempertahankan computational design sehingga kita bisa mengkontrol geometrinya, menggabungkan dengan memastikan bahwa ini terfitness, teroptimal gitu ya. Secara volume kita udah bisa ketahui, secara posisi kita bisa ketahui gitu ya. Lalu hal-hal lain juga bisa kita ketahui. Kita eksekusi,
Lalu kita aktualisasi dengan tim kita di lapangan. Pada saat itu ada Bondan Petra, Bondan ada di sini juga kalau nggak salah lagi hadir barusan. Bondan ikut hadir sebagai supervisor kami di Belitung Timur, gitu ya, dan memastikan posisi-posisi barunya di mana gitu. Karena data yang kami punya juga tidak aktual. Nah, jadi disitulah platform menjadi sangat penting. Dengan data yang sama, dengan platform yang sangat sedikit gitu ya, sangat kita jaga, tidak pindah kemana-mana, ini menjadi mudah untuk kita kendalikan. Geser kalau nggak salah, geser beberapa puluh meter gitu kan, tapi itu sangat terukur. Nah, dari situlah kita juga mengajukan pre-fabrication. Kenapa? Karena memang urusannya adalah ini. Dengan membuat sebuah dibikin di pabrik, setidaknya kita bisa menjaga QC-nya sangat baik dan menjaga mengeliminasi kesalahan yang terjadi di lapangan. Ya, dan tentunya lagi terakhir adalah time saving, gitu kan. Karena di lapangan diharapkan hanya memasang aja. Dengan data yang sama, yang tadi ya, yang kita eksekusi pada computation design, dibawa untuk meng-guide fabrikasinya di pabrik, data yang sama pun kita pergunakan untuk membuat scale model. Ini juga peluang yang menarik karena kebetulan saya mengajar di Pelita Harapan gitu ya. Begitu teman-teman mahasiswa saya, begitu mereka sudah tahu ada mesin namanya mesin 3D printing, dan mesin ini mereka membuat usaha buat teman-temannya gitu ya. Siapa yang mau nge-print di gua gitu ya. Siapa yang mau pakai laser cut buat bikin market ya. Nah, ini pun juga sama. Jadi dengan data yang sama, kita pola yang sama, kita bisa membuat alat peraga yang cocok, dan alat peraga ini dibawa ke Pemda setempat. Ini adalah foto-foto pada saat pembangunan. Ini foto diambil oleh Bondan Petra pada saat supervisi di sana. Jadi kita bersama-sama masyarakat itu membuat substructure-nya. Kenapa demikian? Karena itu ada titipan dari Pemda setempat. Mungkin nggak mempergunakan masyarakat setempat untuk membangun ini? Kami setuju. Dan kami mencarikan cara yang terbaik. Part mana sih yang bisa secara informasi mereka tidak overwhelmed, mereka tidak kelabakan gitu, membaca dokumen dan sebagainya. Tapi juga kita punya toleransi juga gitu. Tidak mungkin presisi, gitu. Tapi bagaimana kita bisa ngaturnya. Lalu berikutnya lagi semacam pembuatan modul-modulnya semua berulang, sehingga memudahkan bagi masyarakat setempat untuk membantu memasang ini dan sebagainya. Berikutnya lagi, harapannya lagi adalah setidaknya mereka menjadi tahu satu sistem baru, satu cara baru yang namanya modular, yang mungkin mereka sudah kenal, namun mungkin tidak sekompleks ini. Tapi setidaknya kalau mereka sudah melakukan ini, kan mereka jadi confident. Mereka sudah bikin yang rumit kok, kenapa tidak mereka bisa bikin yang lain gitu. Nah, berikutnya lagi memastikan juga si teknik yang tadi, memastikan juga bahwa kemampuan logistik bisa terakomodir. Karena kenapa? Di sana jalannya jalan-jalan kecil pada saat itu, sehingga komponen kita sebaiknya ringan. Dan tentunya harus sesuai dengan kemampuan yang bisa dikendalikan oleh tenaga manusia, karena kita tidak membawa berat di sana. Ini adalah prosesnya yang terjadi di sana, disupervisi oleh 2 orang, Bondan Petra dan ada satu lagi dari tim teknis manufaktur. Lalu ini jadinya. Rumah Keong yang lebih kenal, yang lucunya awalnya dipanggilnya Rumah Keong. Sebenarnya kita kasih nama Dermaga Kirana. Dan sekarang jadi objek wisata, ya kalau nggak salah masuk di 3 besar ya di sana untuk daerah Belitung Timur. Mereka bilang sih Istana Garbagol. Kita nggak nyangka sih bisa punya ranking di situ. Lalu ini setelah dibangun tahun 2016. Jadi yang menarik adalah pada akhirnya kami paham bahwa yang namanya project yang bentuknya itu tidak biasa, tidak lazim, non standar gitu, justru bisa diselesaikan dalam waktu pas setengah minggu. Dan itu tentunya dengan adanya ya sebagai katalisnya adalah si komputasi dipadupadankan dengan fabrikasi dan mempergunakan dalam kriteria yang tadi modular design. Nah, lalu pada tahun 2017 ada, kalau Ibu dan Bapak tahu, ada kejadian banjir bandang di Belitung Timur. Ini cukup menjadikan juga banyak kerusakan terjadi di sana. Cukup parah, dek bergeser, ya, dan ini yang terjadi juga gitu ya. Nah,
Tapi dengan teknik yang kita ketahui, yang tadi yang dengan teknik yang kita jalankan, komputasi, kita akhirnya bisa mengkompil semua data-data dengan baik, dan kita bisa melakukan benchmarking untuk semua spot di sana gitu, sehingga memudahkan proses perbaikannya, memaintain ini, sehingga harapannya bahwa bangunan ini bisa berdiri selama 15 tahun itu bisa terakomodir. Perbaikan ini bisa dilakukan dalam waktu itu dilakukan dalam waktu 1 minggu, bahkan saya tidak bisa ke sana, tidak ada satupun dari tim desainer yang ada di sana karena bandara tergenang air. Jadi kita berkomunikasi lewat WhatsApp saat itu dan foto. Jadi kita kasih marking, kasih PDF di foto gitu ya, tandain ini yang turunin itu ya. Kalau misal ada kriterianya, kalau merusaknya berapa persen diturunin, kalau enggak dipertahankan. Kira-kira seperti itu. Ini yang jadinya di kondisi sekarang, kalau nggak salah masih surut ya, lebih surut ya kalau nggak salah sih. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke isunya sustainability, sebetulnya tadi dengan key points kita ada yang namanya modular system, lalu kita memungkinkan melakukan mass customization dengan penggunaan itu. Kita menggunakan tooling yang tadi ya, computational design, kebetulan tooling dasarnya sifatnya kayak parametric design. Akhirnya kita bisa melihat dalam diagram 3P, yaitu profit, bagaimana keseimbangan antara profit, people, dan planet gitu ya. Seperti ini. Jadi setidaknya kita bisa jaga, yang saya kasih highlight warna gelap. Kita menciptakan value baru, kita sudah bisa sedikit mengeliminir waste gitu ya, karena kita menggunakan teknik ini gitu ya. Di pabrik semuanya jadi bisa dikelola oleh pabrik, energy flow bisa lebih baik. Kita mengambil model dari nature, dan tadi ke arah people-nya kita bisa share knowledge yang baru, kita bisa bersama-sama masyarakat membangun itu dan menjaga ada sense of belonging. Project berikutnya ini yang sebetulnya showcase yang berupa simulasi. Ini adalah project di Bandung, masih dalam proses konstruksi. Jadi idenya adalah mengkombinasikan data yang kita punya di data iklim yang ada di internet gitu ya, disediakan oleh institusi yang memang punya wewenang di area situ, lalu menggabungkan dengan teknik komputasi. Nah, design thinking kita menjadi part yang sangat menentukan. Karena kenapa? Pada saat itu kami melihat bahwa kami setuju dengan pendapat ini, bahwa 80% dari energy consumption yang terjadi, yang sangat besar digunakan, itu sebenarnya bukan pada saat material itu bangunan tersebut dibikin, pada saat bangunan itu beroperasi. Jadi pada saat itulah sebetulnya kita masih paham bahwa building envelope lah yang menjadi titik masalahnya. Jadi pada saat treatment terhadap cangkang bangunan itu salah, akhirnya kita akan mempergunakan AC misalkan di siang hari, dan sepanjang hari dan sebagainya. Kita akan mempergunakan cahaya buatan lebih sering dan sebagainya. Dan itu sebenarnya terjadi di bangunan. Dan sayangnya, maaf, tapi bukan bangunan-bangunan seperti mall loh, bukan bangunan-bangunan seperti kantor. Mall dan kantor itu tidak lebih banyak dibanding rumah. Jadi ini terjadi di seluruh rumah tinggal di seluruh dunia. Nah, dari situ sebetulnya kebetulan kami dapat pandangan demikian. Kita berasa bahwa bagaimana kalau misalnya namanya cangkang itu bisa dikontrol, tapi berdasarkan berdasarkan satu konsen tertentu, yaitu iklim. Kita dapat pada saat itu 2016 akhir 2012 akhir kita dapat project dari research ya, dari PT Arga Kalista. Pada saat itu kita diminta untuk bagaimana membuat yang namanya fasad yang dinamis gitu kan. Kita ajukan fasad dinamis tersebut gitu kan. Nah, sebagai aktualisasinya kita bikin scale model juga dari risetnya kita.
membuat satu instalasi dengan tinggi 2,5 meter, kayak 2,5 meter, tingginya 2,5 meter, sampingnya 2,5 meter, lalu ini didirikan dibuat dari kardus. Ini semua totally adalah 256 komponen, dan semua satu kotak ini dia sebetulnya adalah kardus yang dilipat-lipat. Dan ini semua sudah dihitung dan mempergunakan teknik laser cutting ya untuk fabrikasinya. Nah, ini sudah menjadi hal yang menarik gitu pada saat itu. Karena kenapa? Karena bentuk yang dinamis ini bisa diaktualisasi dengan cepat. Lalu dari situ kita masukkan ke dalam riset kita, ke dalam Sifasat, lalu kita aplikasikan. Sifasat tersebut akhirnya bisa didesain seperti ini, lalu kembali. Terus kalau udah bagus gini, emang dia ngapain gitu kan? Nah, itu yang jadi tantangan buat kami. Kenapa tidak? Bentuk dinamis ini sebetulnya merespon suatu kondisi, yaitu kondisi radiasi yang terjadi di permukaan bangunan. Nah, itu kita kombinasikan dengan data yang sama, data digital yang sama, kita gunakan Ecotech pada saat itu karena belum ada interoperability antara software-nya, masih terpisah ya, jadi masih ada Ecotech, masih ada platform yang lain. Ecotech adalah yang buat melakukan building climatic modeling. Lalu dari situ di-generate sehingga kita bisa tahu kembang kempisnya di mana, dan ini berdasarkan warna. Sayangnya mega kuningan itu dia jarang-jarang, nggak seperti Manhattan, jadi nggak kerasa signifikan bedanya. Gradasinya sangat-sangat loose. Nah, tapi kita sudah selesai itu. Nah, dengan data yang sama, kita bawa data digitalnya untuk memproduksi yang kalau tadi komponen yang jadi instalasi yang tadi ya, jadi kardus dan sebagainya mempergunakan mesin laser cutting. Kalau ini kita mempergunakan mesin 3D printing. Ini disusun oleh Bond dan Petra juga, gitu ya. Sehingga ini ukurannya 30 cm tingginya dan bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Nah, itu yang menjadi hal yang menarik. Jadi pada saat itu jadi menjadi lebih clear bahwa inilah yang terjadi di permukaan bangunan, dan ini adalah respon yang terjadi dari si dynamic fasad ini terhadap si iklim. Nah, kita punya juga proyek yang similar. Pada saat itu, yaitu Panorama Parahyangan itu di Bandung. Kita dapat proyek di mana mungkin nggak sih membuat sama fasad yang dinamis, tapi dia respon terhadap iklim. Nah, pada saat ini kembali karena concern tadi kita terhadap iklim, menjadi penting buat kita untuk dapat memvisualisasikan data ini. Jadi si kemampuan mesinnya sudah ada, si teknik komputasinya sudah ada, lalu bagaimana sehingga si pengambil keputusan paham bahwa keputusan ini diambil penting untuk menjaga energi yang dibutuhkan untuk yang dikonsumsi untuk mengoperasikan bangunan ini nantinya akan menjadi lebih efisien gitu kan. Sebelum ada ini agak sulit untuk menjelaskannya karena tidak ada simulasi. Nah, kebetulan proyek ini datang ke kami pada saat meshing sudah dipilih gitu ya. Dan di situ kami membutuhkan semua tooling yang ada sehingga bisa memvisualisasikan ini loh terhadap kondisi utara, terhadap posisinya ke sana, ke arah sana utara, ke arah sini selatan, jadi dia menghadap barat. Dan dilihat dari Suntask diagram ini, disinilah yang sisi terpanas pada saat sore gitu kan. Yang which is itu dia bisa sampai 26 sampai 26,6 derajat dalam 1 tahun. Ini rata-ratanya. Lalu di situ juga kita menjelaskan juga bahwa sepertinya kita harus juga memberikan treatment khusus terhadap lingkungan. Kenapa? Karena yang namanya suatu bangunan itu akan tetap panas pada saat lingkungannya panas, gitu. Dan ini tiren itu kontur yang sebesar ini itu dia andaikan terpapar oleh sinar matahari, dia sepanjang hari akan memantulkan radiasinya sejauh itu. Nah, kalau misalkan kita tidak mau berpegangan teknik ini, kita agak sulit untuk menjelaskan ini kepada klien. Nah, oleh karena itu, akhirnya harusnya ada satu diagram lagi ya. Harusnya ada satu diagram lagi di sini. Jadi kita mengajukan ada peletakan 1000 pohon di sini sehingga akhirnya pantulannya tersebut tidak direct terhadap bangunan gitu ya. Jadi dia diserap dulu oleh
si pohon, baru kena ke tanah. Dan relatif di sini menjadi lebih biru. Tapi terlepas dari itu, karena diagramnya saya lupa untuk masukkan, tapi ini yang terjadi di permukaan bangunan. Jadi kalau misalkan dia tidak di treatment, dia polos-polos aja gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi dia yang warna kuning ini. Jadi dia menghabiskan energi sekian kWh per meter persegi. Tapi pada saat kita gunakan treatment khusus, which is ini kita mempergunakan balkon. Kalau bisa dilihat ini warnanya menjadi lebih biru, artinya lebih apa? Lebih dingin. Urusannya apa sih? Urusannya adalah pada saat permukaan bangunan itu lebih dingin, at least radiasi tersebut tidak terkonduksi ke dalam bangunan melalui si dinding, gitu ya, sehingga kita bisa mengurangi penggunaan air conditioning di waktu-waktu panas, atau bahkan kita hanya mempergunakan di waktu-waktu tertentu aja, tidak sepanjang waktu. Dan itu akan berpengaruh terhadap building operation, terhadap konsumsi energi, terhadap pada akhirnya jauh-jauhnya lagi terhadap sustainabilitas si bangunan ini di masa depan. Jadi maksud saya adalah dengan adanya teknik ini, simulasi ini, kita akhirnya dapat memahami, kita bisa memprediksikan bagaimana bangunan tersebut bisa beroperasi. Dan mungkin kita akan lebih bijak gitu ya, meletakkan masa bangunannya, lalu meletakkan juga memberikan treatment cangkang bangunannya, dan seterusnya. Nah, sebagai pengakhir dari data yang sama tersebut diambil sampai akhirnya data digital yang sama kita pergunakan untuk menggait mesin milling CNC. Ini gabungan, jadi yang bangunan detail ini pakai CNC milling mesin yang kecil MD40 dan ini pakai mesin CNC yang besar. Nah, kalau saya boleh cerita, yang mempunyai mesin CNC yang besar ini sebetulnya sebuah manufaktur furniture. Jadi saya ajukan, boleh mau nggak bikin ini Pak? Bikin kontur. Terus dia bingung, kontur buat apa ya? Kontur itu adalah alat peraga, market kontur itu adalah alat peraga di area kita di bidang arsitektur untuk menjelaskan tentang lahan gitu kan, yang miring. Oh iya, menarik. Mereka belum pernah. Lalu dari situ ternyata pada saat di-push ke arah sana, jadi akhirnya sekarang beliau suka menerima pekerjaan yang lain-lain gitu ya, salah satunya membuat kontur ini. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke ini yang bagian akhir, kembali lagi ke bukan piramida sih, diagram sustainabilitas. Memang ini tidak lebih baik dibandingkan sebelumnya, gitu kan? Karena takaran untuk berhasilnya juga belum teruji karena memang belum dibangun ya. Tapi peluang tersebut akhirnya kita bisa memberikan pemahaman baru bagi orang-orang bahwa tooling ini, si teknik ini bisa membantu kita untuk mensimulasikan energi consumption misalkan. Lalu akhirnya bisa mengetahui setidaknya lebih jauh, lebih aktual, tidak intuitif bahwa radiasi itu seperti ini, panasnya di sini, efeknya ini, dan kita bisa tahu berdasarkan presiden yang ada akan seperti apa. Lalu kita menciptakan value-value baru gitu kan, kalau melihat dari sisi profit. Ya tadi, misalkan ada Foy Living yang punya CNC mesin, akhirnya dia punya sampingan misalkan. Lalu kita juga bisa mengetahui waste-nya seperti apa, dan tentunya kalau ke arah tadi ya, ke arah planetnya ya itu, kita bisa sedikit merespon si iklim sehingga kita bisa bersama-sama dengan bumi untuk memperbaiki dirinya gitu. Bukan sih, untuk bersanding berjalan bersama dengan si bumi tersebut gitu. Bukan lebih banyak rusaknya justru, tapi bersama-sama untuk harmoni. Kira-kira demikian. Ada 3 lagi kasus, nanti sambil jalan mungkin kita bisa bicara tentang showcase yang lebih kecil dan umumnya di area crafting ya. Semoga tidak membosankan. Menarik sekali. Terima kasih banyak, Dani. Itu presentasinya. Ini presentasi agak berbeda ya. Kalau kemarin-kemarin kita banyak presentasi mengenai produk, cara-cara produksi ataupun produk-produk yang langsung kelihatan. Tapi sebenarnya dapur-dapurnya gitu ya. Bagaimana cara mereka memproduksi tidak banyak dipresentasikan. Jadi yang presentasi kali ini, paparan kali ini memperlihatkan sebenarnya dapur
produksi dari sebuah produk gitu. Jadi menarik sekali buat saya. Semoga untuk teman-teman juga. Ada banyak hal yang saya pikir bisa banget dieksplorasi gitu ya. Saya mau mulai dengan 1-2. Yang pertama tadi soal yang saya garis bawahi itu soal data ya. Bagaimana kemudian proses komputasi ini memampukan kita untuk pertama memperhatikan data-data apa saja yang sebenarnya kita perlukan, lalu kemudian bagaimana mengolahnya dan menganalisa dan mengolahnya gitu sehingga kemudian dia bisa memberikan satu gambaran atau ilustrasi mengenai hal-hal yang akan menjadi dampak dari si karya tersebut gitu ya, produk tersebut. Ada beberapa sih, tapi saya akan mulai dengan proses kerja tadi yang satu. Di proses kerja itu Dani banyak meng-highlight soal efisiensi waktu, terus kemudian karena semua memakai platform yang sama, jadi semua merujuk pada dokumen yang sama dan tidak ada penurunan kadar informasi. Lalu bagaimana kemudian si platform itu memampukan kita untuk kemudian mengontrol hal-hal yang mungkin ketika semakin besar proyeknya semakin kompleks, semakin tinggi kompleksitasnya. Nah, mungkin Dani bisa bercerita lebih lanjut ya mengenai hal itu. Kenapa ini penting gitu ya, soal kadar informasi gitu. Kenapa penting ketika kemudian itu tidak terdistorsi dan itu dimampukan hanya dengan teknologi digital atau proses komputasi ini. Untuk teman-teman yang mungkin juga bukan dari background arsitektur. Oke, pada dasarnya kita ada di era di mana sekarang informasi itu sangat banyak gitu ya. Jadi kita juga punya kemampuan memori yang terbatas, saya rasa untuk mengelolanya. Meskipun kita punya kemampuan multitasking yang sangat baik dibanding komputer, tapi saya rasa untuk masalah menyimpan datanya itu menjadi sangat belum, justru kalah baik dengan si hardware gitu ya. Nah, dari situ dengan banyaknya informasi tersebut, akhirnya mungkin kita akan overwhelm. Akhirnya kita agak sulit untuk melihat mana dari informasi tersebut menjadi prioritas. Sesuai layer, misalkan kita kan biasa kalau lihat informasi pasti kita klasifikasikan. Oh, ini informasi yang sifatnya koordinasi, ini informasi yang sifatnya teknikal. Ini yang sifatnya katakanlah administratif dan sebagainya lah intinya, atau berhubungan sangat teknikal aja lebih cenderung lebih kenal lagi misalkan ini yang berhubungan dengan desain itu sendiri dengan model. Nah, kalau misalkan kita bisa menjaga sedikit platform, setidaknya informasi itu bisa disimpan dalam satu entitas digital yang relatif ringkas gitu kan. Sebagai contoh, pada saat kita sekarang menyimpan sebuah foto gitu ya, itu tersimpanlah data namanya RGB-nya misalkan, red, green, blue-nya gitu kan dan sebagainya. Nah, properti itu menjadi penting gitu. Kenapa? Karena pada saat kita lihat di screen, RGB itu tampilannya akan sedemikian rupa. Tapi pada saat dia harus di-print, gitu kan, ternyata printer itu tidak memakai formatnya RGB. Dia pakai CMYK misalkan, karena dia ada cyan, yellow, magenta, sama K-nya apa ya, silver. Ya, jadi itu, dan itu tuh perlu dipindah, dikonversikan. Proses itu bisa saja membuat hilangnya informasi gitu. Dan itu sudah sering terjadi. Seberapa sering dari kita melihat bahwa kok di screen-nya begini, di printernya begini gitu ya. Nah, itu baru 2 dimensi yang sifatnya cetak gitu. Apalagi yang sifatnya kompleks gitu ya, yang building gitu. Misalkan ada model, kolom, lengkap dengan atributnya, ada materialnya, dimensinya, berapa segmentasinya gitu dan sebagainya. Saya rasa dengan menjaga platform itu di platform yang sama, bahkan apalagi di tim yang kecil gitu ya, tentunya itu akan memastikan kita tidak ada lagi konversi, tidak lagi kebutuhan lain selain dari langsung mengeksekusi proyeknya. Jadi nggak langsung lagi, ntar dulu, saya mesti konversi dulu, ya nunggu waktu lagi dan sebagainya. Itu yang kita hindari. Karena waktu itu, jujur waktu itu adalah yang mungkin dalam bahasan kita sebelumnya juga konstanta gitu. Dia tuh selalu jalan terus, dia nggak bisa dimundurin. Sekali kita udah ngelakuin kesalahan, ya udah,
kita harus bertugas untuk menyelesaikan kesalahan tersebut gitu. Jadi saya rasa sih pentingnya bekerja dalam platform yang sama seperti itu. Dan berikutnya lagi adalah tidak semua bahkan si timnya kami tidak ada yang tinggal serumah gitu kan, kecuali istri saya ya. Gitu. Artinya apa? Dengan geoposition yang berbeda, gitu, si informasi itu harus seringkas mungkin dan semudah mungkin dikirim, di-share, di-exchange, gitu, lalu dibalikin lagi, gitu kan. Jadi saya rasa esensinya di situ ya. Kenapa ini harus di platform sama, kenapa ini harus kecil dan seterusnya. Oke, terima kasih. Teman-teman yang mau bertanya, tadi sudah dituliskan oleh Mbak Vivi di kolom chat. Silahkan menaruh pertanyaannya di kolom chat, dituliskan saja di sana. Nanti kami akan memanggil kalau sudah ada pertanyaan. Silahkan Mbak Vivi. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, saya juga mau tanya dulu. Dan ini kan kita tadi bicara dalam skala besar ya, dalam skala arsitektur gitu. Dan memang kayaknya produk-produk dari Formologics ini memang sebagian besar berkaitan dengan arsitektur walaupun tidak selalu bangunan. Saya mau mencoba mengecilkan skalanya. Katakanlah kita mau memproduksi satu produk barang gitu ya. Dengan computational design itu kan sebetulnya kita bisa mengeksplorasi apa saja sejauh benda tersebut bisa dipindahkan ke dalam data. Katakanlah misalnya kita mau mengeksplorasi satu material untuk satu keperluan tertentu gitu. Nah itu bagaimana prosesnya? Karena ya kalau kita bicara kriya atau craft itu kan variasinya banyak sekali. Kita bisa pakai rotan, kayu dan sebagainya gitu. Apakah bisa kita mencari potensi yang paling optimal dari satu material gitu dengan memasukkan datanya ke dalam computational design dan mencoba mencari ini baiknya dipergunakan sebagai apa atau dengan cara bagaimana gitu. Ya, apakah misalnya dengan memasukkan kekuatannya, keawetannya, tensile atau kelihatannya, dan hal-hal yang terkait material, properti dari material tersebut ke dalam computational design, dan kemudian kita bisa mengeluarkan yang paling optimal adalah dijadikan atau digunakan dengan cara demikian. Gitu. Jadi ya yang yang Mbak Vivi tanya sebetulnya hubungannya memang dengan ada kaitannya dengan kebutuhan kita sekarang gitu. Jadi semua data digital itu dia umumnya lengkap dengan atributnya, dengan propertinya, dengan atributnya. Jadi sebagai contoh, saat ini tidak sedikit kita bisa mendapatkan model tanda kutip secara open source gratisan diambil dari 3D warehouse-nya SketchUp misalkan sebagai contoh. Ambil ke sana. Ada orang udah masukin lengkap dari mulai objeknya dengan dimensi yang tepat, lalu ada teksturnya gitu kan. Nah, teksturnya udah dimasukin, kelihatan kalau kayu seperti kayu, visualnya seperti kayu meskipun sangat tidak realistik ya, tapi biasa sudah cukup mewakili dan sebagainya. Nah, apa-apa yang di-embedkan ke dalam material serta dalam objek geometri 3 dimensional digital tersebut sebetulnya sudah ada yang namanya material property, ada tekstur, ada ukuran dan seterusnya. Dan nanti lagi kemungkinan besar nanti lagi itu akan muncul lagi atribut-atribut yang lain seperti yang tadi kekejalan gitu kan. Ada lagi viscosity, ada lagi stretch dan seterusnya. Nah, cuma kembali karena namanya data digital selalu harus ada yang menginput, harus ada yang menyediakan. Gitu. Partnya itu yang sebetulnya tidak harus saling tunggu-tungguan. Maksud saya begini. Ada satu kasus di mana kita kesulitan untuk menerapkan satu platform khusus gitu ya, katakanlah building information modeling di Indonesia untuk industri arsitektur dan konstruksi. Kenapa menjadi sulit? Karena
protokolnya membutuhkan geometric library atau material library, di mana sudah distandarisasi, pemerintah yang menyediakan. Bahan namanya beton itu nanti dia punya kekuatan berapa dan sebagainya, lalu nanti akan dimasukkan ke dalam atribut modelingnya gitu kan. Nah, kalau kita selalu di kondisi saat ini itu tidak sebaiknya sih tidak tunggu-tungguan. Jangan selalu harus menunggu. Kalau kita bisa punya inisiatif, ya udah, saya menginput data sekarang itu akan lebih baik. Dan itu saat ini susu sedang kurang-kurangnya di kita. Jadi khususnya material itu ada properti yang ada dua, sepaham saya. Ada yang sifatnya ekstensif sama intensif. Untuk digital ya. Di kondisi di platform digital itu material yang sifatnya ekstensif adalah yang paling mudah dipindah mediakan. Jadi kalau misalkan kita akan menginput dia menjadi model digital, yang ekstensif itu sangat mudah, seperti dimensi, panjang, lebar, tinggi, volume, itu ekstensif tuh. Nah, tapi ada yang material yang sifatnya intensif, gitu. Itu adalah properti yang sangat sulit, seperti temperatur, gitu kan. Seperti tadi kepejalan, stres dan sebagainya. Nah, itulah yang sebetulnya harus tetap diisi dan suatu hari kita perlukan. Nah, tapi mungkin saya balik lagi sedikit, membedakan intensif sama ekstensif ya, biar mudah. Karena kalau di entitas digital yang ekstensif itu sangat mudah. Kenapa? Karena dia tuh bisa dikategorikan begini, dia itu sangat terukur. Kayak misalkan volume saya membuat model panci, itu ada sebuah panci. Kalau saya bagi dua pancinya, volumenya jadi 2, ya. Terus kalau misalkan saya punya panjang garis gitu kan, garis kalau saya bagi 3, dia jadi sepertiganya gitu. Nah, tapi kalau material properti yang seperti panas, suhu gitu ya, suhu misalkan, saya punya air di dalam panci gitu kan. Saya digitalkan si air di dalam panci tersebut. Nah, saya ingin memasukkan properti si suhu. Nah, si properti ini lucunya adalah kalau saya bagi 3, kalau si panci itu saya bagi 2, suhunya katakan 100 derajat Celcius. Suhu si geometri yang menyimpan material properti tersebut pada saat si pancinya dipanci dengan volume 100 derajat tersebut saya bagi 2, kan nggak jadi 50 derajat dan 50 derajat gitu kan. Nah, part yang itu sebenarnya yang jadi PR. Dan itu butuh waktu, butuh translasi, dan beberapa hal menjadi konvensi, seperti warna. Warna kan nggak kita ketahui sampai dengan ada konvensi RGB, CMYK, dan sebagainya. Tapi itu properti yang intensif juga. Jadi menurut saya kembali harus ada yang mendigitasi, gitu, memindah mediakan dari yang analog dipindahin dulu. Ada yang ambil inisiatif. Karena kalau enggak, itu mengambil waktu. Dan kalau bayangkan kalau misalkan digitasi itu dilakukan secara kolektif, siapapun orang Indonesia, misalkan warga negara Indonesia, siapapun warga negara Indonesia yang bisa memasukkan mendigitasi bambu-bambu yang ada di seluruh Indonesia, akhirnya dilakukan serentak, akhirnya kita punya jutaan library, jangan-jangan gitu kan. Dan itu butuh ada yang mengcompile, sehingga itu bisa dapat digunakan dengan mudah ya dari dimanapun dan oleh siapapun. Gitu. Saya rasa sih perlu dimediakan, digitasi dulu yang tepat sih dilakukan. Baru setelah itu kita bisa gunakan. Itu artinya inisiatif yang bagus ya untuk membuat satu common library dari material untuk digitalisasi ya. Terutama yang tersedia di sini ya. Ya, betul. Ya, silakan dimulai loh. Mungkin nanti dicatat siapa yang punya inisiatif, siapa tahu. Oke, ini ada pertanyaan dari Randy Aditya Wahid. Ini Mas Randy yang kemarin ya, kalau nggak salah ya. Iya, pembicara. Bung Brogel. Nah, ini kayaknya panggilan sayang ya. Saya tertarik hubungan sustainability dengan computational design dalam kaitannya terhadap eksplorasi material daur ulang dalam arsitektur. Apakah ada contoh proyek atau program yang bisa di-share, bisa case study Formologics, ataupun case yang pernah Anda pelajari di Indonesia, yang bisa dianggap berhasil dalam penerapan digital tech di konteks tersebut? Terima kasih sebelumnya atas sharing-nya.
Silakan dari Mas Randy. Thank you Randy, susah pertanyaannya. Apa ya? Material daur ulang arsitektur apakah ada Oke, setahu saya material daur ulang itu saya ada kasusnya mungkin kecil, tapi juga sepertinya belum saya aplikasikan. Tapi peluangnya sudah ada. Jadi kalau misalkan Randy tahu ada namanya mesin 3D printing. Mesin 3D printing itu kan sekarang adalah mesin ya dengan yang FDM ya. Jenisnya FDM yang dia melelehkan spool gitu kan. Nah, kalau tidak salah, sekarang orang sudah beranjak memanfaatkan sampah-sampah industri, gitu, yang tidak terkelola dengan baik, tidak bisa digunakan oleh industrinya, lalu mereka daur ulang, mereka recycle, ya, mereka recycle, lalu mereka jadikan itu sebagai spool itu yang lilitan-lilitan itu yang dipakai buat bahan 3D printing. Jadi setidaknya umurnya itu nggak langsung pendek gitu. Jadi setelah sampai industri tersebut tidak dipakai gitu kan, nggak langsung dibuang. Setidaknya masih ada umurnya lagi, punya value lagi gitu kan. Nah, dan itu digunakan sebagai bahan untuk spoolnya dari si 3D printer. Gitu. Itu yang saya tahu di Indo ya, mulai ada yang melakukan seperti itu. Sisanya lagi ya justru yang dilakukan sama Row House di Parongpong. Ya maksudnya membuat tiling kan, yang itu saya rasa aplikasi yang menarik gitu, dan justru kalau misalkan kita bawa, saya lihat peluangnya sih. Kalau misalkan kita bisa bawa gitu yang namanya tiling, idenya tiling aja gitu kan, mengambil si sampah-sampah industri dikumpulkan lalu dikelola selalu dicetak menjadi tiling. Nah, yang namanya tiling kan kita selalu bermain dengan bentuk-bentuk yang kotak gitu karena ngomong efisiensi. Ada nggak sih bentuk lain yang menarik tapi atraktif? Jadi value-nya itu tidak hanya ngomong fungsional saja, tapi juga ada value kreasi gitu. Ya kenapa tidak? Si pattern itu dirancang dan di-generate oleh teknik ini, komputasi gitu kan. Sehingga kita bisa lihat dia bisa menghasilkan jutaan dari let's say possibilities gitu kan. Bisa tiling, jadi mau segitiga yang dipermutasi seperti apa sehingga keseluruhannya bisa menjadi sangat atraktif gitu kan. Tidak hanya berhenti di fungsional, bisa juga. Jadi saya rasa sih contoh kecilnya sefaham saya masih di situ gitu kan. Tapi peluangnya banyak sih gitu ya. Yang tadi mold sistem cetak gitu. Membuat moldnya aja bisa. Jadi si komputasinya itu dipakai buat membuat slicing, membuat bentuk negatifnya gitu kan. Dibikin pakai CNC mesin. Nanti si plastik yang hasil dari recycle itu dilelehkan, ditaruh di atas itu. Jadilah ntar sculpture wajah orang lah atau pot bunga lah atau dan sebagainya. Itu sangat mungkin peluangnya ke arah situ. Tapi kembali gitu, sepengalaman saya sendiri baru mengaplikasikan di part yang tadi aja gitu ya. Belum seperti Parongpong lah. Ini Randy katanya mau sekalian jualan Row House. Tapi kayaknya, nah ini masih kekurangan ini dia R&D nih. Software apa yang biasa digunakan untuk modulasi atau moldingnya secara desain? Bisa saling melengkapi kayaknya nih. Kalau saya berpikir apapun bisa. Karena esensinya bukan di brand gitu ya, tapi di computational thinking-nya. Jadi apapun bisa, selama kita berbasiskan tadi bagaimana bisa mendayagunakan si alat bantu tersebut. Mau SketchUp sekalipun, mau CAD sekalipun, mau ya apapun itu ya. Bahkan bisa saja kita membuat yang namanya molding pakai Microsoft Excel bisa kok. Gitu. Berarti kan kita coba garis gitu kan, dikasih ketebalan, dibikin, tapi misalkan punya 100 slices gitu kan, berarti kita punya 100 lembar, susunkan sangat bisa gitu. Jadi yang penting adalah computational thinking-nya. Memang mesin-mesin yang bagus membantu kita untuk mempercepat proses. Gitu. Tapi kembali, kalau buat saya banyak
benda-benda open source yang baik. Digunakan aja. Oke. Mbak Vivi, saya mau tanya teman-teman dulu nih, siapa tahu bisa menyebutkan di chat gitu ya, selain yang profesi masing-masing atau bidang masing-masing ya. Jadi kalau tadi kita udah tahu nih Randy arsitek ya gitu. Ada Mas Sadikin Gani teman kita juga fashion expert. Lalu apakah teman-teman yang lain bisa ketik gitu ya di ruang chat sehingga kita tahu siapa saja yang ada di sini dan mungkin nanti kita bisa mulai eksplorasi ya. Kalau di non arsitektur itu apa yang tadi sudah Randy paparkan, sudah dipaparkan, apakah bisa kita implementasikan juga? Sambil silakan Mbak Vivi. Ya, ini sepertinya mulai ada satu chat. Oh, oke. Belum bertanya ya. Oke, saya mau kembali lagi ke masalah produksi dan karena tadi kan Dani sempat cerita ya bahwa di dalam prosesnya itu kalau desain itu kan memang fokusnya di eksplorasi, simulasi, evaluasi seperti itu ya. Kemudian sebelum masuk ke development dan produksi itu ada proses validasi di mana pekerjaan yang berulangnya itu terjadinya di situ gitu dan gunanya computational design sebetulnya untuk melakukan atau mengambil alih proses itu karena pengulangan atau iterasi itu bisa sangat disederhanakan pekerjaannya oleh komputer gitu. Di mana di situ kemudian yang dihemat adalah waktu, tenaga dan tentu saja biaya untuk melakukan pekerjaannya. Apakah sudah pernah dieksplor atau dihitung kurang lebih efisiensinya seberapa besar gitu antara proses yang analog, yang proses yang manual gitu dengan katakanlah proses computational design gitu. Kalaupun belum, mungkin Dani bisa cerita dari aspek apalagi yang advantage dari penggunaan computational design ini karena tentu saja ini adalah satu teknologi yang baru yang kita mesti pelajari dan untuk belajar kan orang butuh tahu advantages-nya apa saja gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua mengenai tenaga kerja. Kalau kita bicara bisnis yang konvensional, katakanlah kantor konsultan arsitektur gitu, itu kan biasanya drafternya banyak ya. Sementara kalau di tempat di Formologics Lab cuma 4 orang dan itu sudah bisa menangani proyek-proyek yang besar gitu. Di masa depan apabila apabila sistem bekerja dengan komputasi ini mulai diadopsi dan itu rasanya tidak terhindarkan gitu. Bagaimana dengan tenaga kerja? Bagaimana shifting ke arah situnya itu bisa dilakukan secara perlahan-lahan supaya ya tidak ada istilah nantinya tenaga kerja digantikan oleh mesin gitu. Ini pertanyaan klasik sih, tapi saya rasa ini masih tetap menjadi concern kita sekarang ini. Saya share satu yang ini ya. Udah kelihatan ya. Jadi saya mungkin untuk yang pertanyaan pertama perihal efisiensi. Di sini kita pernah dapat commission untuk membantu tim PUPR untuk tim arsitek PUPR itu untuk membuat sculpture ya, membuat fasad dan sculpture di sana di Kalimantan Barat dekat Sambas di Aruk gitu ya. Pada saat itu arsiteknya adalah Faisal Syamsalam dari Y+D dan saya bertugas untuk membantu beliau memastikan ornamentasi tersebut bisa dibikin, diaplikasikan di sana dan mempunyai muatan-muatan kelokalan gitu ya. Jadi idenya sangat sederhana. Idenya adalah bagaimana caranya kelokalan tersebut bisa ditampilkan ke dalam
entitas bangunan, entah itu kolom, entah itu fasad dan sebagainya. Nah, yang teman-teman lihat di sini adalah motif Dayak ya sebetulnya. Motif Dayak ini sebetulnya adalah sebelumnya adalah gambar gitu ya yang sudah dikurasi oleh tim PUPR, lalu dipersilakan kepada saya. Coba ini silahkan dipakai buat ornamentasi. Pada saat itu yang terpikir adalah membuat langsung aja dipotong gitu kan, ada outline-nya lalu dipotong dan sebagainya. Tapi saya dapat titipan gitu dari tim arsiteknya. Kalau bisa sih jangan yang biasa ya, jangan yang udah pernah dilihat gitu. Karena kenapa? Setidaknya jangan jadi tempat ini sebagai tempat yang selalu ketinggalan karena dia berada di luar pulau, tidak dekat dengan Pulau Jawa, dia ketinggalan terus gitu kan. Jadi tren dan sebagainya. Jadi oleh karena itu ya udah saya coba bantu untuk memastikan bahwa teknik yang kontemporer ini bisa ditunjukkan. Termasuk grafiknya. Grafiknya sebenarnya adalah karakter yang pointillism sih sebenarnya. Lalu pointillism tersebut saya ekstrak sehingga saya pastikan segala sesuatunya itu sekarakter dengan karakter grafik pointillism. Tapi ini adalah benda adalah potongan-potongan bulat yang dilakukan di atas ini, di atas metal mempergunakan mesin laser cutting. Itu kita compute. Kita dapatkan puluhan motif sih sebenarnya. Lalu dikurasi lagi sehingga dipilih jadi satu. Bayangkan apabila titik-titik ini dibikin secara manual satu-satu, digedein, di titik mana saya harus pastiin ini benar nggak ya, supaya nunjukin si gradasinya gitu kan. Itu akan menghabiskan waktu. Jadi secara efisien, kalau saya belum melakukan perbandingan, tapi saya cukup yakin kalau ini pekerjaannya sangat cepat dibandingkan dilakukan secara manual. Begitu juga ini. Benda yang kita lihat di samping ini adalah benda dengan tinggi nyaris 21 meter. Jadi ini adalah panel-panel kecilnya, dan ini harus bisa dioptimize sehingga bisa diangkat oleh 2 orang, gitu kan. Lalu beratnya tidak boleh lebih dari sekian kilo, dan berikutnya lagi adalah si bulat-bulat ini jangan kurang dari sekian diameternya. Karena kenapa? Terlalu kecil, gitu kan. Nanti kalau terlalu kecil nanti bersanggarlah si air, gitu ya, di celah-celah gitu, dan seterusnya. Nah itu dilakukan dengan teknik ini sehingga kita bisa memastikan tidak akan ada lubang lebih besar dari apa dan tidak ada lubang lebih kecil dari apa, gitu kan. Kalau enggak, kalau terlalu besar nanti hilang si karakter si motif Dayaknya. Dan di situ juga kita memastikan juga bahwa setiap tekukan, karena ini bentuk si tower ini sambil dia ke atas sambil melintir, sambil dilipat, gitu kan. Harus presisi, kalau enggak dapat karakter itu. Nah, jadi dari situlah sebetulnya yang namanya teknik ini jadi sangat membantu semua pihak gitu ya untuk dipastikan bisa dibangun tepat waktu, presisi, terlepas dari dimensinya yang cukup besar. Ini berlokasi di Kalimantan Barat, di PLBN Aruk, dan itu kira-kira sekitar 8 jam ya dari Pontianak. Jadi mobilisasi, logistik, jenis kendaraan mana saja yang diperbolehkan buat mengangkut ini, berat jembatan selama perjalanan kita juga dikasih tahu, sehingga akhirnya itu menentukan dimensi-dimensi. Kira-kira gitu. Jadi saya belum pernah perbandingkan secara langsung sih, tapi saya yakin ini jauh lebih mempermudah kita untuk proses. Loh, kok saya tutup? Maaf, sebentar. Untuk proses apa namanya? Untuk proses desain sampai dengan fabrikasi dan pemasangan. Bentar, yang satu lagi kembali posisinya dia di Wakatobi. Sebuah sculpture. Sebuah sculpture di Pantai Sosu. Ini juga sama. Ini kita bersama tim kontraktor setempat di bawah Ditjen Cipta Karya Pusat membuat satu instalasi di Pantai Sosu tersebut. Nah, instalasi ini terdiri dari terdiri dari sekian slices ya, dari kalau nggak salah
berapa belas slices, dan setiap slices itu terdiri dari 2 bilah metal. Ya, jadi sekompleks ini, tiap slices dia punya motif. Ya, supaya ini menentukan juga agar tidak berat ketiup angin. Jadi kalau dia solid, jatuh nanti dia. Jadi kan ini tepat di pinggir pantai. Kita harus memastikan dia punya rongga. Lalu rongga-rongga tersebut harus kita petakan, gitu kan, di titik mana, jangan sampai dia memotong tempat yang salah. Ya, ini gitu kan potongannya. Karena ini tingginya kalau ya, rekan-rekan lihat dia di 4 meter lebih, 4,5 meter lebih kan. Sementara modul panel di kita itu 2,4 gitu ya. Jadi ini sangat dan itu harus dipetakan dengan bijak sehingga kita bisa memastikan bilah-bilahnya bisa dibangun dan bisa dibawa ke sana. Sehingga ukurannya tidak lebih dari 2,4 meter terhadap 1,2. Ya, sesuai dengan kebutuhan logistik. Kira-kira kayak gitu. Ini proses ini berulang. Jadi asalnya dari 20-an slices, turunin jadi berapa slices, masih kurang kerasa dijadikan akhirnya 18 slices, which is 36. 18 berarti 36 potong sih sebenarnya. 36 potong vertikal ya. Masing-masing dikali 2 lagi nih. Kira-kira kayak gitu. Jadi arahnya bahwa tadi jawabannya adalah saya belum mungkin perlu buat saya nanti membuat perbandingan ya. Seperti tadi simulasi yang awal banget saya bikin dua modeling gitu, yang satu pakai default yang konvensional, satu pakai itu. Mungkin PR buat saya Mbak Vivi. Terus yang berikutnya pertanyaannya adalah tentang tenaga kerja. Ya, betul. Di tim kami sebaiknya desainer bisa drafting dan sebagainya, tapi dia juga nggak draft juga sih sebenarnya. Maksudnya nggak draft banget gitu bikin dari nol, enggak. Dia memang dibantu oleh si aplikasi computer aided design sehingga bisa diselesaikan di back of the house software gitu kan. Jadi kalau misalkan dia bisa fokus aja tetap terhadap desainnya. Dia tidak harus ada ketakutan terhadap nanti nggak bisa nih bikin gambar potongannya, nggak bisa bikin gambar tampaknya. Nah, part-part itu kita kurangin karena itu bisa diselesaikan oleh si software-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan demikian akhirnya peran drafter akan hilang? Ya kalau drafternya akan beraktivitas dengan metode yang seperti itu ya lama-lama tergantikan tentu. Oleh karena itu tuntutannya adalah sebaiknya para drafter ini ya, kalau kita ngomong drafter, dia memang bertransformasi, dia catch up dengan teknologi. Karena kenapa? Di balik mesin yang seperti itu tetap harus ada operatornya. Gitu. Jadi tidak akan kembali, saya rasa sih dengan adanya ini menjadi hal yang sangat biasa gitu ya. Jadi common banget bahwa semua proses drafting itu diselesaikan oleh si alat bantu computer aided design. Ya tentunya dengan demikian levelnya si drafter yang sekarang justru naik. Jadi entah apa itu, BIM manager gitu atau apa gitu. Saya rasa akan seperti itu. Jadi memang tuntutannya adalah ya kita harus mengupgrade kemampuan kita gitu. Cuma naik level 1 aja kok, gitu kan, nggak langsung jadi sesuatu. Saya rasa sih begitu. Dan itu hal yang wajar sih. Ketakutan itu akan muncul sih setiap ada teknologi baru. Iya, iya. Dengan kata lain, kalau kita mau meningkatkan performa dari usaha kita, katakan dari UMKM kita, memang hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Lukman Aprianto terkait produktivitas. Tangkapan awal dari pembicaraan ini adalah efisiensi waktu. Bagaimana dengan efisiensi raw material dengan prosesnya? Terkait itu satu, terus terkait dengan komersialisasi karya, adakah tips bagaimana mengcombine desain proses karya sehingga meet atau bertemu dengan requirement dari customer atau user, terutama yang minta bagus, durable, tapi low budget? Terima kasih Pak Lukman. Pertanyaannya sangat ini ya, sangat kena.
Ya, Sangat konkret. ya. Jadi efisiensi dan sebagainya. Dalam pengalaman kami karena sering di hire sebagai eksternal R&D dari satu manufaktur ataupun dari kantor desain lagi. Seringnya memang pada saat kita mencoba untuk meriset sebuah produk gitu ya, itu tuntutannya adalah nomor satu pasti selalu ekonomis. Itu tuntutan nomor satu kok, tidak pernah ada keluar dari situ. Ya, jadi selalu termurah gimana. Berikutnya selalu tercepat gitu. Nah, yang mesti kita balance adalah sebetulnya seberapa banyak gini, cepat dan murah udah tuntutan, tapi juga ada tuntutan baru biasanya. Tuntutan baru adalah bagaimana caranya untuk membuat variannya gitu kan. Nah, itu yang saya rasa yang sebetulnya teknik komputasi bisa berperan. Kalau misalkan murah dan cepat, saya rasa tidak harus mempergunakan komputasi. Membuat segala sesuatu sama direplika semirip mungkin itu juga udah sangat mungkin dilakukan untuk membuat produk yang tadi efisien secara waktu maupun efisien secara biaya. Nah, pada saat kita menggunakan computational design adalah pada saat kita membuat yang tadi kategorinya mass customization. Jadi custom tapi terbatas gitu kan, tapi secara masif dilakukan. Nah, di titik itulah sebetulnya kita bisa menambahkan value-value baru, variasi 1, variasi 2, dan sebagainya. Dengan takaran yang dia terbatas di parameter tertentu, gitu kan. Apakah cuma ya parameternya mungkin lebih cenderung ke arah katakanlah artikulasinya saja gitu. Bentuknya dasarnya sama gitu, tapi begitu dilihat lebih detail dia ada artikulasi garisnya misalkan. Kayak gitu. Itu salah satu yang saya rasa perannya si computational design digabungkan dengan digital propagation ke arah mass customization. Tapi ingat, membuat mass customization itu tidak akan sangat mahal pada saat dia melakukan hal yang berulang justru. Jadi dengan teknik ini kalau dipakai buat sesuatu yang berulang jadi mahal gitu. Jadi nanggung. Jadi lebih baik ya gunakan buat yang customization mass customization aja gitu. Terus yang berikutnya, gimana caranya supaya mengcombine desain prosesnya? Ya, ini tidak akan terlepas dari proses kita berinteraksi dengan klien. Tidak semuanya klien ataupun pasar peduli dengan proses, saya rasa. Tapi kalau misalkan kita punya narasi yang baik, kita bisa menjelaskan ada value yang baik di balik dari si produk tersebut, saya rasa perlahan-lahan akan ada apresiasi terhadap nilai yang muncul akibat prosesnya dan material yang di R&D-kan tersebut itu kan. Karena kenapa? Karena kembali kalau segala sesuatu itu akan menjadi terapresiasi memang pada saat ada value yang terinformasikan gitu. Nah, kalau tidak terinformasikan itu yang biasanya membuat orang menerka-nerka, bahkan kalau bendanya sama, dia sangat tidak peduli gitu kan, mau dia benda dengan harga 100 juta dengan harga 10.000, kalau bendanya relatif sama tidak ada yang menginformasikan gitu, blank aja ya, dia nggak akan bisa bedain gitu kan. Jadi saya rasa tetap proses penyampaian informasi itu menjadi bagian yang krusial gitu. Dan bagus, durable, tapi low budget. Itu sesuatu yang harus dikompromikan sih. Saya rasa selalu ada hubungannya sama demand dan supply. Kalau demand-nya banyak, harganya pasti jadi murah gitu kan. Gitu. Jadi pada akhirnya mau durable segimanapun, kalau supply-nya banyak, demand-nya banyak, ya dia bisa murah gitu. Kali ya. Semoga terjawab ya Pak Lukman ya. Saya mau eksplorasi sedikit, jadi agak menindaklanjuti pertanyaannya Mbak Vivi soal tenaga kerja. Tadi kan Dani sempat menyinggung soal bagaimana kemudian si proses komputasi ini atau teknologi ini digunakan untuk melihat juga bangunan-bangunan ketika melakukan proses konstruksinya itu bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal gitu, yang mungkin tingkat skillnya beda. Saya tertarik soal itu karena kan tadi proyek-proyeknya Formalogics banyak yang di daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu ya, dan juga tidak dekat dengan sumber-sumber material gitu. Sebagai contoh misalnya ada satu teman membangun sebuah bangunan di Wakatobi, itu dia mendatangkan semuanya dari Sulawesi. Bahkan tukang didatangkan dari Bali karena tidak
ada tukang yang punya skill seperti yang dia inginkan. Nah, mungkin saya pikir ini menarik gitu ya untuk teman-teman yang ada di daerah yang jauh dari material dan mungkin jauh dari tukang-tukang yang punya skill baik gitu karena sudah terbiasa. Bagaimana proses yang Daniel atau Formologic lakukan bisa mengatasi itu? Oke, mengambil latar belakang tentang jaringan informasi yang sudah terkonek ke hampir ke seluruh posisi di Indonesia ya, saya rasa harusnya informasi yang tadi yang saya cerita tentang bagaimana kita bisa mengkabarkan, bisa memberitahukan bahwa kita punya skill ini loh di sini dan kita bisa mengerjakan apa yang kamu expect di ujung dunia sana, tapi yang mengerjakan dari sini gitu kan. Nah, saya rasa dengan eranya keterbukaan informasi sekarang ini justru itu semakin berpeluang. Jadi globalisasi memungkinkan itu sehingga siapapun bisa berkreasi dimanapun, gitu kan. Namun harus berkompromi dengan ketersediaan bahan dan logistik sebetulnya. Dan logistik sebenarnya yang sangat krusial kalau menurut saya, procurement. Karena kenapa? Karena di dimensi-dimensi itulah sebetulnya benda tersebut bisa dibawa, dikerjakan, dan di-assembling di tempatnya. Gitu. Kita juga yang berikutnya harus memastikan juga bahwa memetakan si resource kita pada tempatnya. Dalam artian gini, kalau di tempat sana tidak ada tenaga yang cukup skill untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus, well, dikirimlah supervisor dari tempat kita. Tapi kalau misalkan mereka bisa mensuplai tenaga kasarnya, mengangkat, misalkan memasang tanpa harus berpikir, dan semua proses berpikirnya sudah diakomodir dengan peletakan kode-kode di komponen-komponen bangunan, kenapa tidak? Gitu kan. Artinya mereka seperti memasang Lego aja, dan itu sudah sangat mungkin sekarang. Tapi memang part itu yang menjadi part yang sangat krusial, karena kenapa? Desainnya harus sebaik mungkin dikelola, sampai informasi-informasinya itu di-embed ke dalam komponennya. Dan itu butuh waktu, itu butuh PR. Gitu. Saya rasa sih si teknik ini memungkinkan kita bisa mengelola informasi itu sampai dengan material-material tersebut dibubuhkan. Jadi ibaratnya kalau misalkan rekan-rekan pernah ada yang tahu namanya, saya lupa software ya, Pika ya kalau nggak salah ya. Jadi itu adalah software alat bantu desain ya dan manufaktur untuk kebutuhan furniture dibikinnya. Jadi yang menarik adalah semua proses itu dari mulai desain sampai fabrikasi, bahkan si komponennya ditempelin, dikasih label barcode. Jadi pada saat si orang di lapangan itu akan memasang, dia cuma butuh terkoneksi dengan aplikasi yang sama, gitu. Lalu dia tembakin barcode-nya. Ntar ada video pemasangan, gitu. Nah itu udah sangat memungkinkan. Tapi ya kembali, investasi pada saat itu di proses itu dilakukan, tentunya investasi waktu dan sebagainya eksponensial sebanding ke atas gitu kan dengan apa yang dikeluarkan, sehingga mungkin nilainya tidak lebih murah gitu. Nah, untuk kasus Indonesia, saya rasa kita bisa sampai dengan titik di mana ya teknologinya belum sampai situ ya nggak apa-apa, tapi at least informasi-informasi yang kita sediakan bisa sampai dengan memudahkan tim pelaksana di lapangan tidak berpikir panjang selain dari hanya memasang. Saya rasa demikian. Dan satu lagi, kebiasaannya kita ya, mungkin itu harus sedikit mulai dieliminir adalah pada saat kita mempergunakan tooling yang hebat, kita memberikan kesan bahwa dokumennya harus hebat juga gitu. Tidak sih sebenarnya. Kenapa tidak kita minimalisir tingkat bacanya supaya tidak salah, memudahkannya. Saya ada satu contoh terakhir kali ya. Ini adalah sudah ter-sharing? Sudah ya? Ini adalah desain instalasi bersama Fairo dan Ibu Anneke Prasyanti waktu itu. Tahun lalu kita membuat sebuah instalasi outdoor yang dimungkinkan menjadi alat bermain atau tempat bermain, wahana bermain bagi anak kecil. Jadi
inclusivity yang kita harapkan adalah menarik gitu the younger citizen itu supaya mereka punya lahan bermain lah gitu kan. Nah, idenya adalah menciptakan wahana yang atraktif. Wahana atraktif itu kita translasikan dengan membuat Mobius. Jadi bentuknya yang tidak mungkin jarang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan outdoor sebagai ruang-ruang itu. Nah, idenya adalah begini, bagaimana caranya waktu itu Bu Anaka mengajukan ada anyaman sederhana tapi menarik loh, tapi dia bentuknya datar. Lalu saya mencoba berkolaborasi dengan beliau dan kenapa tidak kita gunakan di si anyaman tersebut diimplementasikan ke bentuk yang tadi atraktif dan mungkin hanya ada di bentuk matematik gitu. Lalu kita tes, ini jadi market 1 banding berapa ya, 50-nya kalau tidak salah. Jadi ini adalah, tapi ini anyamannya anyaman tidak sesuai ya dengan skala itu. Tapi ini sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang bagaimana caranya ini bisa jadi benda dengan objek dengan diameter 5 meter gitu. Nah, pada saat itu yang menjadi hambatan buat saya adalah gimana caranya supaya tim fabrikator tidak panik gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah begini, kasih aja satu dokumen, tapi itu ya dia menunjukkan beberapa hal aja. Pertama, jadi kalau dipetakan dia ada di lantai datar, lalu dia ada Z-nya. Jadi nanti disebutin Z-nya berapa, dia berarti koordinat terhadap sumbu Z-nya aja. Sisanya dia ikut itu aja gitu kan. Sehingga kalau misalkan saya kasih gambar 3-dimensional, mungkin dia akan panik gitu. Nah, lalu mereka tim Vairo cukup bisa mengakomodir itu dan mereka stick dengan ini saya. Jadi bagian yang tersulit adalah sebetulnya rangka. Dan apabila kita ikutin, sebenarnya sederhana, gitu ya. Nah, rangka inilah yang akhirnya dipakai menjadi framingnya dari si anyaman tadi. Nanti masing-masing ini ada yang ke arah perpendicularnya si rangka tersebut. Nah, maksud saya seperti tadi. Jadi intinya ya kenapa tidak kita sederhanakan informasi yang ada sehingga hanya part itulah yang dikerjakan oleh tim yang punya pemahaman atau level pemahaman tertentu. Kira-kira gitu, Bu. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Vivi. Masih di-mute, Mbak. Buat teman-teman yang mau ngobrol bareng dengan Mas Dani, silakan raise hand ya. Nanti di sisi kanan itu ada raise hand. Kita akan ajak untuk ngobrol. Tapi sambil menunggu ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, saya mau tanya juga nih ke Dani, masih dorong ke arah produksi. Kan kita kalau bicara kondisi Indonesia yang sangat beragam gitu ya, kita tahu banyak sekali daerah-daerah yang tadi seperti Dani ceritakan, banyak daerah yang memang masih memiliki keterbatasan bukan cuma dari tenaga kerja, tapi juga dari perkakas. Nah, kalau di desain itu kan banyak common platform atau device yang kita bisa gunakan, dan itu sudah bisa didapatkan dari mana saja. Tapi untuk produksi, katakanlah dengan sistem computational design ini, kan kita membutuhkan CNC, 3D printing, atau yang lain gitu. Apakah kita bisa tetap menggunakan sistem manual untuk produksinya, atau kalaupun tidak, apakah ada semacam common blueprint gitu yang kita bisa rakit sendiri, bikin sendiri dengan sangat mudah, murah, dan dengan material seadanya gitu. Karena itu tentu akan sangat memudahkan untuk remote area, daerah-daerah yang sangat jauh terjangkau oleh teknologi tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya sepaham dengan maksud dari pertanyaannya. Maksudnya gini, saya punya paham bahwa tidak harus memakai advanced mesin untuk membuat dengan teknik ini gitu kan. Kenapa demikian? Karena begini, sebetulnya benang merahnya seperti yang tadi saya sempat sampaikan sejak awal, bahwa benang merahnya dari teknik ini adalah si informasi itu sendiri.
bagaimana informasi itu bisa diimplementasikan melalui suatu alat itu adalah opsi yang nanti akan kita temukan. Katakanlah kita dapat tukang kayu jago gergaji, jadi itu aja. Lalu tapi dia punya bengkel gitu, dia punya tetangga dan tetangganya itu punya bengkel motor, modifikasi motor. Dia pengen bikin yang namanya tangki motor yang lekuk-lekuk, penuh lekuk gitu, kayak misalkan kayak bodi gitar lah dan sebagainya gitu. Tapi kan akan sangat sulit oleh dia untuk dilakukan dengan teknik yang konvensional. Lalu dengan adanya teknik ini, setidaknya si teknik ini bisa membuat slicing, potongan-potongan kecil-kecil sejauh intervalnya kata atau 5 cm, mempergunakan bahannya katakanlah triplek. Nah, triplek ini dipotong pakai gergaji. Tapi apa yang menggait potongan itu? Yang menggait potongan tersebut adalah si teknik komputasinya, which is dia punya bentuk dasar geometri, lalu di-slice secara komputasi, lalu didatarkan. Nah, benda yang sudah didatarkan tersebut tinggal di-print, gitu kan? Di-print lalu menjadi mal atau jig bagi si tukang kayu tersebut, gitu. Nah, si tukang kayu tersebutlah nanti kasih ke si tukang ke bengkelnya nih, disusun sehingga ini ntar jadi kayak waffle-nya bentuk outline terluarnya itu adalah bentuk si tangki motornya. Lalu nanti dia taruhlah si plat metalnya yang lunak, lalu dipukul-pukul, diketok-ketok terhadap si waffle tadi, waffle-nya si bentuk dasarnya si tangki tersebut. Saya rasa mungkin ilustrasinya bisa seperti itu. Jadi kembali bahwa informasinya yang penting, dan bahkan di beberapa tempat computational design dan itu justru dibalik. Di tempat tersebut ada material, ada alat bantu apa, ada material apa. Lalu kira-kira si ini bisa membantu apa, si teknik ini bisa membantu apa sehingga bisa dilakukan dengan mesin tersebut. Jadi buat saya agak sedikit sayang kalau misalkan kita terlampau selalu beranggapan bahwa yang namanya mesin-mesin hebat itu yang bisa membuat semua terjadi. Ya betul sih, cuma kan tidak selalu gitu kan. Kita harus lihat terhadap konteksnya Indonesia, misalnya. Kita harus lihat terhadap konteksnya suatu tempat. Tidak selalu yang namanya robotics itu, ya bisa aja kita, kalau investasi mesin robotics bisa saja kan. Harganya cuma 1,2, 1,5 yang kecil-kecil gitu kan. Tapi kan pada saat kita punya, terus buat apa gitu kan. Kalau kita memang tidak punya computational thinking ini. Jadi kembali, saya rasa sih, si computational thinking ini yang penting, dan si benang merahnya dari informasi. Nanti tinggal informasi tersebut dipakai buat meng-guide apa. Itu yang jadi pentingnya. Itu semoga menjawab. Oke. Berikutnya Mas Syalim, kita akan unmute. Bisa langsung ngobrol, Mas? Halo. Iya, halo, silakan. Ya, terima kasih. Ya, ini menarik ya, Mas Dani ya, apa yang dipaparkan tadi ya. Bagaimana menggunakan sebuah metode yang sangat kompleks menurut saya di sini ya, dengan aplikasinya ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tentunya masih terkait dengan produksi ya, karena isunya menurut saya sebenarnya lebih ke produksi. Seperti yang kita tahu tadi ada beberapa catatan tadi, pertimbangannya ya. Ada satu tadi yang sempat kena banjir lalu kemudian, nah ini apakah yang saya ingin tanyakan, apakah itu bagian dari pertimbangan juga atau tidak itu? Karena kan akhirnya ujung-ujungnya maintenance-nya yang kemudian akan menjadi persoalan karena isunya tadi ada di sana. Itu ya tentunya karena ada bahasa kontekstualisasi di sana ya. Apakah itu bagian dari analisa dan lain-lain. Yang kemudian ada Mas Dani singgung soal bagaimana sumber daya. Nah, adakah transfer pengetahuan yang tidak hanya sebatas mereka dijadikan, karena ini kalau kita berbicara Indonesia itu kan tentunya kita belum menjadi sepenuhnya negara industri ya, sehingga bagaimana transfer pengetahuan
yang tidak hanya berhenti sebatas mereka sebagai guru kasar bahasanya gitu lah ya. Tapi kita menciptakan peluang transfer pengetahuan lebih dari itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan kalau seandainya ini kita pakai, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung. Hanya saya ingin tetap mau menanyakan bagaimana dengan jejak karbon, karena semua kan itu diproduksi di luar. Karena sebagaimana kita ketahui, mungkin Indonesia ini di pelosok bahkan sampai hari ini kalau seperti saya sedikit keluar mungkin bicara soal pengetahuan tadi, ada program pemerintah kita ini terutama di Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan menggunakan internet, lalu kemudian menggunakan TV. Tapi ada di mana daerah-daerah yang hampir semua daerah yang pernah saya masuki itu bahkan belum punya listrik, boro-boro mau bicara internet atau mau bicara TV gitu kan. Nah, ini hal yang menurut saya apa ya? Ya mungkin kalau di tataran kita yang di ibu kota atau ada di kota-kota besar itu sangat relevan bisa jadi, tapi sangat kontekstual gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya itu berada di daerah yang sangat pelosok bahkan tidak punya akses terhadap itu? Itu mungkin perlu dijawab juga sebenarnya. Bagaimana mensiasati itu? Kemudian desain ini kan tentunya kita berbicara murah, mudah gitu kan. Tentunya tidak lepas dari maintenance tadi. Nah, bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan kemudahan, kemurahan itu tadi? Apakah ini bagian juga dari cara-cara kerja di komputasi tadi itu? Seperti itu. Mungkin saya pikir itu ya. Terima kasih. Mas Salim dari mana? Saya dari Buton, Mbak. Dari Buton. Hai, oke. Ada orang Buton jauh sekali. Arsitek juga atau bukan? Ya, kebetulan saya arsitek, Mbak. Oke, ya. Oke. Terima kasih, Mas Salim. Silakan. Tadi mengenai pertanyaan pertama ya, mengenai force majeure yang terjadi di Belitung Timur. Force majeure tersebut tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Memang tidak pernah juga tertulis sebagai briefnya kami. Tapi memang bagian dari rencana strategi modulasi tersebut, strategi membuat modular sistem tersebut adalah bagian yang kami perhitungkan bahwa yang namanya maintenance akan lebih mudah pada saat kita memakai sistem modular. Kenapa? Karena sistemnya berulang dan kita tinggal menggunakan sistem marking. Jadi dengan knowledge yang sama, jadi kita punya tenaga kerja nanti buat maintenance-nya, dia memakai knowledge yang sama untuk memperbaiki komponen dimanapun komponen itu berada. Di titik manapun komponen itu ada. Yang harus dia dilihat adalah sebetulnya kayak orientasi lah, lalu teknik memindahkan modulnya sehingga ke satu tempat perbaikan lalu dibalikin lagi. Cuma itu aja. Jadi sebetulnya sebagian modular sistemnya itu sudah memikirkan bagaimana yang namanya maintenance itu harus bisa di manage dengan baik gitu kan. Jadi modul itu bagian salah satu strategi untuk memanage tersebut. Terus mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana sekarang kita bisa mentransfer knowledge terhadap orang-orang sehingga kita bisa meningkatkan kualitas SDM-nya Indonesia. Saya rasa yang harus dilakukan adalah sekarang dengan membuat program-program di mana pendidikan itu mungkin kayak dulu ya KKN itu saya rasa KP atau KKN ya kalau nggak salah dulu zamannya dulu itu mungkin harus kembali dilakukan gitu lebih intensif karena kenapa di saat itulah sebetulnya transfer knowledge dari yang baru-baru bisa digalakkan di daerah-daerah gitu. Cukup kasihan juga kalau misalkan ilmunya sudah ada di Indonesia tapi orang tidak tersebar gitu. Jadi saya rasa dengan mengaplikasikannya di kondisi realita akhirnya bisa dapat juga yang namanya perbandingan mana yang ideal, mana yang aktual. Bagaimana akhirnya juga dicari solusi juga bagaimana bisa mengintegrasikan ini yang tadi sangat ideal tersebut di kondisi yang sangat kontekstual gitu. Jadi saya rasa cara terbaiknya gitu. Dan yang berikutnya lagi adalah jangan membuat susah. Dalam artian begini, jangan membuat kesan susah dalam artian bahwa teknik ini hanya bisa dilakukan dengan mesin-mesin yang advance yang tadi. Jangan. Ya, jadi paradigma itu harus kita kikis. Jadi sebisa mungkin
teknik ini bisa kok pakai mesin-mesin yang analog gitu, kenapa tidak? Bisa kok dengan orang-orang yang kita ada di sekitar kita gitu. Tinggal sekarang bagaimana strategi men-sharingnya tersebut. Mungkin dari segi bahasa, termasuk saya sangat punya handicap di presentasi ini karena saya tidak berhasil memindah bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu juga jadi kesalahan saya juga gitu ya. Tapi untuk saat ini excuse-nya adalah daripada salah gitu lagi saya tampilkan bahasa Inggris lalu saya bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin buat orang-orang pada umumnya nggak bisa seperti ini. Saya harus menurunkan level tersebut sehingga sangat bisa dimengerti oleh awam. Jadi kembali tidak membuat sulit untuk dipahami. Terus membuat si teknik ini menjadi keseharian gitu. Jadi itu yang harus terjadi sih. Ya, misalkan yang tadi saya kasih contoh masalah tadi membuat tangki custom untuk motor, tapi dilakukan oleh tukang las dan tukang kayu jalanan gitu. Ya seperti itu juga. Kenapa tidak sih teknik ini? At least kalau misalkan kita punya bengkel, kita punya bengkel gitu kan, yang maksudnya punya tempat kerja, lalu tempat kerja tersebut mungkin bisa sharing terbuka. Misalkan katakanlah ada tukang las gitu ya, dia kesulitan buat bikin sesuatu. Lalu kalau dia tahu bahwa kita punya kemampuan ini dan kita pernah menciptakan, saya bisa bantu Bapak loh, tapi ini pakai ini saya lakuin secara gratis gitu. Saya rasa itu bisa menjadi lebih baik. Andaikan itu dilakukan oleh 1.000 orang gitu, tentunya teknik ini akan lebih membumi lagi gitu. Bahkan si tukang las jalanan pun gitu atau tukang kayu jalanan pun yang mereka butuhkan cuma guidance kok gitu kan. Ke siapa mereka butuh di-guide? Oh, ke situ gitu. Nah, masalah berikutnya kan skill-nya mereka gitu kan. Nah, jadi informasi itu ya harusnya justru dapat mudah mentransfer itu. Dan itu memperbanyak sarana sharing seperti ini, Smesco punya platform, saya rasa udah sangat baik gitu ya. Disitulah sebetulnya bisa menyebarkan kebaikan dari si knowledge ini, saya rasa. Yang pertanyaan ketiga tentang jejak karbon. Ya, itu PR saya juga, Pak. Jadi pada saat saya ketemu dengan satu lokasi yang tidak punya infrastruktur yang baik, tim kami juga kelabakan. Sebagai contoh, yang di Pulau Sosu, Wakatobi itu, di jam-jam tertentu mati. Gitu. Dan kapasitas wattnya untuk pekerjaan itu hanya terbatas di siang hari. Pada saat malam mereka harus sharing. Gitu kan. Nah, part yang itu saya rasa juga menjadi PR kita bersama. Dan juga mungkin kita harus mencatatkan dan menyampaikan kesulitan itu kepada pemerintah sepertinya. Jadi saya menemukan titik ini di mana dan disitulah harus Pak tolong diperbaiki itu titik tersebut tidak ada infrastruktur apa dan sebagainya. Kayak misalkan saya dulu pernah punya kenalan tugasnya dia tuh ternyata nggak bosan-bosan ngelakuin habitnya dia di mana dia hilang sinyal dia lapor ke Telkomsel gitu. Tapi buat saya itu bagus gitu kan, karena si Telkomsel jadi aware bahwa ini nggak terjangkau, dibanding kita diem. Karena musuh utamanya dari segala sesuatu itu adalah sebetulnya pada saat knowledge itu berhenti dan kita diam. Terus mengenai kemudahan dan kemurahan, ya jadi kembali teknik ini menurut saya memudahkan, mempercepat sebagai katalis pada saat kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai karakter rutin yang banyak. Pada saat karakter rutinnya sedikit, justru ini akan menyulitkan, gitu. Jadi makanya dia ada kata mass customization, artinya massnya masih tetap terjadi pada saat dia bisa dibikin banyak dan sebagainya, itu jadi penting. Sementara customization ini memungkinkan kita bisa melahirkan varian-varian terbatas dari produksi massal tersebut. Jadi seperti itu. Saya pernah di-hire oleh salah satu brand sepatu internasional lalu membantu tim mereka untuk memecahkan kasus komputasi. Di situ saya jadi paham bahwa yang saya pecahkan adalah untuk kasus model-model yang khusus. Saya sama sekali tidak dikasih showcase oleh brand sepatu tersebut untuk memecahkan kasus-kasus yang Mass Pro gitu. Karena yang Mass Pro dia pakai sistem molding.
sistem molding yang dia tuh langsung dicetak, langsung nanti ke presisinya dirapikan lagi, dicetak terus dan sebagainya. Dan itu yang paling mereka bilang itu paling efisien. Tapi yang custom itulah yang sebetulnya sudah mulai dipikirkan, dalam artian bagaimana caranya bahwa dalam satu tipe produk tertentu itu punya sekian jenis dan sekian variannya gitu. Dan varian itu juga jangan sampai dia terlalu variabel terlalu banyak sehingga justru jadi lebih mahal. Bahkan satunya bisa nggak kebeli gitu. Enggak. Jadi fungsinya saya adalah pada saat itu memecahkan kasus di mana customisasinya dibikin parameter tertentu. Jadi berarti di situ tidak lebih dan tidak kurang. Untuk part itu dia berarti di situ, untuk part itu dia berarti di situ. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya rasa yang tadi bahwa teknik ini cocok pada saat dia masih punya kriteria masifnya, rutinnya, tapi dia punya kebutuhan untuk menghasilkan customization-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya mass pro total, saya rasa tidak terlalu cocok. Kira-kira demikian, semoga membantu Pak Salim. Oke, masih ada satu pertanyaan dari Mutia. Terima kasih atas talk-nya, Pak Dhani. Saya tertarik dengan hubungan metode komputasi dalam produksi dan pembuatan panduan assembling furniture dengan software yang disebutkan tadi. Bisakah dijelaskan lebih lanjut terkait potensi teknik komputasi dalam produksi furniture agar sustainable dan dengan mudah bisa di-assemble? Dan apa saja kira-kira mesin yang digunakan dalam proses tersebut? Silakan, Dan. Oke. Kalau tekniknya tadi ya, kalau teknik assembly dan sebagainya, saya rasa itu perlu ada kajian khususnya. Jadi kita mesti bilang, kita mesti berangkat dari ketersediaan supply-nya dulu dan jenis mesin apa. Saya rasa itu bisa ditarik mundur sehingga pakai teknik komputasi apa yang paling cocok gitu. Akan selalu begitu. Dan sampai saat ini sih teknik yang sangat kriteria bahan dasar dan mesin yang sangat efisien masih yang sifatnya mesin-mesin planar. Artinya itu benda yang datar lalu disubstrat. Jadi itu adalah paduan yang masih efisien untuk saat ini. Konon saat ini sih sudah mulai bergerak ke aditif. Jadi bagaimana tekniknya itu adalah menambahkan bahan. Jadi berarti kayak 3D printing itu aditif tuh. Dia melelehkan bahan, menambah terus layer by layer by layer. Ya, itu menjadi menjadi jalan baru. Apakah nanti kapan akan efisiennya saya masih belum tahu. Tapi itu sudah bergerak ke sana. Tapi saat ini yang terefisien masih di level tadi, benda-benda datar. Ya, karakter material dasarnya juga homogenis. Dalam artian homogenis itu gini, sudah distandarisasi oleh pabrik, dia dimensinya, ukurannya, lalu properti di dalamnya itu sudah distandarisasi, mengeluarkan ISO tertentu lah, sehingga pada saat di feed ke dalam mesin, ya tidak ada masalah kalibrasi yang berarti lagi, hanya menempatkan aja lalu dia akan ditoreh misalnya. Dan mesin yang digunakan yang tadi subtraktif namanya, jadi dia masih mengurangi gitu. Kalau nggak memotong dia mengurangi, kayak miring tuh ngebor gitu kan, rutin terus mengurangi gitu. Seperti itu. Saya rasa kalau ke arah mass customization-nya di areanya si furniture, saya rasa masih di situ ya. Itu. Tadi pertanyaan berikutnya apa lagi ya? Apa kira-kira mesin yang digunakan dalam proses tersebut? Udah ya kalau mesin fabrikasinya tadi ya, saya rasa masih yang bekerja dengan sistem dengan media planar itu masih yang efisien saat ini meskipun tidak murah. Terus kalau software, saya rasa saya lupa software, nanti saya bisa kasih jawabannya. Tolong tulis aja alamat emailnya. Saya lupa nama software-nya, tapi kalau tidak salah itu memang pada dasarnya software yang dibuat dari hulu ke hilir memang. Dibikin untuk mengakomodir kebutuhan desain,
sampai dengan nanti join-joinnya tidak lagi dipikirkan lebih lanjut oleh si desainer. Jadi desainer fokus ke dalam desain. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada 2 panel, ketemu 2 panel, diketemuin di 3 dimensinya, ntar dia akan menghasilkan satu solusi tertentu. Dia tinggal kita, si desainer tinggal milih opsinya. Mau apakah joinnya mau A, mau slit, mau dikasih pen, mau dikasih apa, itu udah seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Di sini ada hadir Pak Muhammad Faisal tuh. Oke. Arsitek yang tadi tuh. Yang mana? Arsiteknya yang itu Bu, yang PLBN Aruk. Oh, oke. Selamat datang Pak Muhammad Faisal. Iya, teman-teman, ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara bincang-bincang kita kali ini. Mas Dani, terima kasih banyak. Ini Mas Dani Hermawan dari Formologics. Terima kasih banyak untuk paparannya dan waktunya. Kalau teman-teman mau menghubungi lebih lanjut untuk tahu dan menanyakan hal-hal lain terkait dengan apa yang dipaparkan, bisa kemana? Information@formologics.com. Oke, information@formologics.com. Tolong dituliskan, Rifki, supaya teman-teman bisa lihat. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak sekali lagi, Dani. Terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman yang sudah bertanya dan yang terus menyaksikan acara ini. Jangan lupa kita pokoknya selalu ada setiap hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12 dengan topik-topik yang lain dan semuanya memang terkait dengan apa yang terjadi sekarang ini maupun apa yang kita pikirkan akan menjadi hal-hal baru setelah situasi tanggap darurat ini. Terima kasih juga untuk Mbak Avianti Arman yang sudah memandu bincang-bincang ini bersama saya. Kita bertemu kembali. Silahkan saya serahkan kepada Rifki. Oke, sangat menarik pembahasannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join dalam sesi ini, yaitu bincang-bincang teknologi digital untuk produktivitas berkelanjutan dengan pembicara kita, Dani Hermawan sebagai founder dan principal designer Formologics Laboratory dan dipandu oleh Avianti Arman dan Valencia Huta Barat. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga untuk stay tune event-event selanjutnya yang bisa dilihat di Instagram Smesco, karena masih banyak topik lain yang akan dibahas. Yang ketinggalan sesi sebelumnya bisa juga ditonton di YouTube channel @Smesco Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sampai teman-teman. ketemu lagi, teman-teman. Tetap sehat. Kembali Pak Eri yang dari Myanmar. Terima kasih, Eri. Terima kasih. Terima kasih.